Halo teman-teman, welcome back with me, Iken. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah chat story horor teman-teman. Chat story horor kali ini itu berjudul tentang sosok anak SD jam 3 pagi. Oh my love. And so kita nggak usah banyak ngomong, kita langsung mulai ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu video ini, dan yang belum subscribe dulu dong. And so kita harus banyak omong teman-teman, kita langsung aja mulai ke chat story horornya, oke? 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, di sini kita dapat chat dari kontak yang bernama Ardi, katanya Tony. Oke, dia ngechat pada pukul 2.55. Apaan sih Di? Pakai spam chat segala jam segini. Oh my love. Hehehe, kata si Ardi. Ganggu ya? Iyalah ganggu, ada apa? Oke, di sini si Tony ngerasa keganggu ya, karena di spam chat sama si Ardi. Lu lagi apa? Lagi mau tidur, kata si Tony temen-temen. Bisa gak jemput gua? Hehehe. Jemput? Emang lu di mana? Oke, gua baru balik kerja. Ah, balik kerja jam segini? Balik kerja jam 3 pagi. Kerja apaan tuh? Iya, gue bagian shift malam. Oh, dia bagian shift malam. Gue jalan sendirian katanya. Oh, dia jalan sendirian teman-teman. Dan dia ngelewatin jalan sepi gitu ya. Kenapa gak bawa motor, kata si Tony. Motor gue kan di servis. Tadi gue berangkat kerja diantar temen. Kenapa nggak minta jemput temen lu? Kenapa nggak minta jemput temen yang nganterin si Ardi aja? Gak dibales, udah tidur mungkin. Ya iyalah, udah jam 3 pagi. Oh, sorry nih, gua nggak bisa jemput lu, kata si Tony. Oh, Tony nggak bisa jemput si Ardi? Ya, motor gua dipakai abang gua main. Masih belum balik. Oh my love. Motornya nggak ada, jadi si Tony nggak bisa jemput. Ya udah nggak apa-apa Ton, jalan kaki aja. Sorry ya Di, santai aja, kata si Ardi. Ton, kata si Ardi, oke. Gua ketemu anak pakai seragam SD. Dia jalan malam-malam gini. Anak SD? Masa sih? Jangan aneh-aneh. Ngapain anak SD keliaran jam segini? Oh my love. Gua gak bohong, nih lihat, kata si Ardi. Oke teman-teman, si Ardi ngelihat ada anak SD yang jalan sendirian jam 3 pagi. Ini aneh banget sih. Buset, beneran? Hati-hati Di, takutnya itu bukan anak SD beneran. Waduh. Lah jangan gitulah, kata si Ardi. Dia tiba-tiba berhenti. Oh, anak SD itu tiba-tiba berhenti. Bodoh ah, gue balik aja, agak ngeri juga. Hahaha. Ya udah, kalau gitu cuekin aja. Disuruh cuekin aja teman-teman, jangan digubris lah dia gitu. Iya Ton. Beberapa saat kemudian, oke teman-teman, kita lihat apa yang akan terjadi. Ton, oke, di sini si Ardi ngechat lagi. Udah tidur belum? Belum. Ada apa chat lagi, kata si Tony temen-temen. Kira-kira kenapa nih? Enggak, gue cuman penasaran aja sama anak SD tadi. Kok bisa-bisanya ada anak SD keluyuran jam 3 pagi? Udahlah, gak usah dipikirin, kata si Tony temen-temen. Gue takutnya tuh anak kabur dari rumah. Ya terus kalau emang dia beneran kabur dari rumah, lu mau nampung dia di rumah lu? Kita lihat, ya enggak juga sih. Ya udah, makanya jangan dipikirin. Oke, Ardi takutnya bocil SD itu tuh dia kabur dari rumahnya teman-teman, gitu ya. Yang dikhawatirkan sama si Ardi. Siapa yang ketuk pintu rumah gua? Ton, ada yang ketuk pintu rumah gua. Siapa sih? Coba lu cek, kata si Tony temen-temen. Iya, gua intip dulu dari jendela. Siapa Di? Oke. Ton? Anak SD yang tadi gua temuin di jalan. Hah?
Ini anak SD yang tadi temuin di jalan sama Ardi. Oke. Dia ngikutin sampai rumah teman-teman. Lah, dia ngikutin lu sampai rumah. Jadi anak SD yang ditemuin sama Ardi, dia itu ngikutin ke rumah teman-teman. Ngikutin ke rumahnya si Ardi. Kayaknya Ton, kata Ardi. Waduh, tapi gue kayak nggak ngerasa diikutin loh. Gimana dong ini? Gue jadi ngeri. Bukain jangan. Ya itu mah terserah lu, kata si Tony temen-temen. Waduh, gue takut. Ya udah, pura-pura nggak denger aja. Kalau emang lu takut, kalau takut mah jangan digubris gitu kan, diamin aja. Ada kertas. Kertas? Dari mana kertas? Anak SD itu masukin kertas dari sela-sela pintu. Wah, kertas apa nih teman-teman? Kertas apaan? Coba lihat. Apakah ada sesuatu di dalam kertas ini? Aku mau pulang ke rumah. Oh my love. Hah? Jangan-jangan anak SD itu tersesat. Dia nggak tahu jalan ke rumahnya. Oh, mungkin si anak SD itu mau minta bantuan si Ardi kali ya. Kok bisa sih, kata Ardi. Kenapa dia bisa lupa jalan ke rumahnya? Ya gua nggak tahu, Di. Kalau lu penasaran, tanya aja langsung ke anaknya. Oh my love. Iya sih, gua penasaran, kata si Ardi. Ya udah, lu bantuin dia, kata si Tony temen-temen. Iya deh, tapi kok bisa sih dia nggak tahu jalan pulang ke rumahnya gitu. Kasian juga liatnya. Iya, Di. Oke, di sini Ardi mau nanya ke anak SD itu, loh kemana dia, kok nggak ada? Padahal gua udah bukain pintu ini. Masa nggak ada? Anak SD itu nggak ada temen-temen. Seriusan nggak ada. Mungkin dia udah pergi. Lu kelamaan mungkin buka pintunya. Oke. Duh, gue jadi ngerasa gak enak. Gue bakal kejar deh. Serius, lu bakal kejar Di Ardi? Oke, si Ardi mau ngejar anak SD itu ya teman-teman. Iya, gue lagi nyari dia ini, tapi gak ada. Oh my love. Tunggu, kok ada tas kegantung di pohon? Ton, tasnya berlumuran darah. Oke, ada tas yang berlumuran darah tergantung di pohon. Tas itu kok mirip kayak tas yang dipakai anak SD tadi. Ya juga ya, warnanya hitam temen-temen, sama ya. Iya Ton, lu bener. Oke, ini tas yang dipakai anak SD tadi. Wah, kayaknya ada yang gak beres ini. Waduh. Gimana dong, kata Ardi. Udah, lu balik lagi aja ke rumah. Wah, karena ini udah bener-bener aneh banget teman-teman. Jadi maksudnya apa ini? Anak SD tadi bukan manusia. Oke, gua nggak tahu sih, tapi ada pertanda tas yang penuh darah. Kayaknya ada yang gak beres, Di. Oke teman-teman, tunggu. Di rumah gua itu kenapa? Ada apa di rumah lu? Anak SD tadi kok tiba-tiba ada di rumah gua? Anak SD tadi tiba-tiba ada di rumahnya si Ardi teman-teman. Lah, dia nggak bawa tas. Berarti tas tadi emang beneran tas dia. Oke, kita lihat teman-teman. Tapi kok bisa dia ada di rumah gua? Padahal tadi gua cari-cari gak ada. Ya udah, lu tanya anak itu baik-baik, kata si Tony. Cepetan. Oke, disuruh tanya anak itu baik-baik teman-teman. Gua takut. Ayo Di, panggil anak itu, deketin, tanya baik-baik. Oh my love teman-teman. Gua panggil gak nengok. Dia nengok, tapi kenapa wajahnya bolong?
Wajahnya bolong temen-temen. Oh my love, ini serem banget sih. Ardi, Ton. Oke temen-temen, wajah anak SD itu bolong. Dia bukan manusia. Ardi, kabur Di, cepetan. Oke temen-temen, Ardi harus kabur sih. Kaki gue terkilir, sakit banget. Ah gawat. Oh my love, kenapa harus terkilir kakinya si Ardi temen-temen? Jadi dia gak bisa lari dong. Astaga, apa yang dimau anak itu? Kenapa dia malah neror lu Di? Oke, aku mau pulang ke rumah. Hah? Apa maksud lu Di? Tiba-tiba Ardi bilang gitu. Kenapa nih? Aku mau pulang ke rumah. Siapa lu? Mana Ardi? Oh ini kayaknya bukan Ardi teman-teman. Ardi kakak ini. Iya, dia pingsan ketika lihat wajah aku. Si Ardi pingsan ketika melihat wajah anak SD itu yang bolong teman-teman. Apa? Pergi dari rumah temen gua. Ngapain lu neror temen gua, hantu bocil? Oke, di sini si Tony marah ya teman-teman. Aku tersesat. Aku mau pulang ke rumah. Kenapa bisa tersesat? Kenapa kamu nggak tahu rumah kamu sendiri? Oke, kita lihat teman-teman. Aku nggak inget. Yang aku ingat, waktu itu aku lagi pulang sekolah. Tiba-tiba aku ditabrak mobil dari belakang. Sejak saat itu, aku lupa rumahku di mana. Aku mau pulang, tapi aku nggak tahu kemana jalannya. Apa? Di mana kamu ditabrak? Oke, ada kemungkinan anak ini tuh meninggal karena ditabrak mobil ketika dia pulang sekolah teman-teman. Oh my love. Aku juga nggak tahu. Aku lupa, kata Ardi. Aku hanya ingin pulang ke rumah. Sejak saat itu, warga sekitar menjadi resah karena sering melihat sosok anak SD jam 3 pagi. Oh my love teman-teman, udahan ya. Oke teman-teman, jadi anak SD itu dia tuh nggak tahu jalan ke rumah, dia nggak tahu jalan pulang. Itu karena waktu dia hidup, dia itu ditabrak oleh mobil ketika dia mau pulang ke rumah. Jadi dia itu jadi gentayangan arwahnya, ya seakan-akan dia mau pulang ke rumah dan dia nggak tahu rumahnya di mana. Jadi sampai kapanpun dia akan tetap terus mencari rumahnya buat pulang gitu kan. Oh my love teman-teman. Makanya nih kalian kalau pulang sekolah teman-teman hati-hati ya. Kalau pulang sama temen ya jangan pecicilan waktu di jalan, apalagi ketika lewat jalan yang banyak motor mobilnya gitu kan. Dan kalau pulang sendiri kalian jangan ngelamun teman-teman. Kalian harus fokus ke depan ya. Bukan ke depan tapi ke sekitar ya teman-teman. Pokoknya jangan ngelamun karena itu bahaya banget teman-teman. Oh my love. And so mungkin itulah untuk cerita story horror kali ya teman-teman. Thanks for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya Aiken and see you next time.